Ternyata hakim dunia itu bukan PBB, bukan Amerika, bukan Eropa. Percaya nggak percaya? Itu hanya simbol. Sini aku jelasin. Jangan skip biar nggak gagal paham. Oke, dari kasus Palestina itu sudah jadi jawabannya. Mereka nggak akan pernah mampu jadi hakim dunia. Jadi gue bilang sekali lagi, jangan ngimpi. Hakim dunia asli itu ada di negeri yang sering kalian remehkan. Dan sadar nggak sadar, ada satu negara yang justru pelan-pelan jadi hakim dunia. Bukan karena senjatanya, bukan karena ekonominya, tapi karena karakternya. Ini kayak skenario besar yang Allah atur. Ketika lembaga buatan manusia gagal menjaga keadilan, justru negara yang tidak diperhitungkan muncul sebagai penyeimbang. Negeri ini punya sesuatu yang nggak dimiliki negara manapun. Apakah kalian pernah dengar negara dengan jumlah muslim nomor 1 dunia ada di mana? Ternyata bukan di Mekah, bukan Madinah, bukan juga di negara-negara Timur Tengah, tapi di Indonesia. Terus sadar nggak? Kenapa Allah jadikan Indonesia muslim terbesar, tapi nggak terlihat keras kayak Timur Tengah? Karena itu pula Barat nggak pernah serius memperhitungkan kita, tidak seperti Palestina yang dihantam habis-habisan. Terus apa kaitannya dengan Islam Indonesia? Kan udah tahu walaupun banyak, tapi tetap tidak ada keberanian. Jangan salah bro, kalau kita lihat sebenarnya ini tinggal menunggu waktu aja. Krisis moral sekarang udah jelas kelihatan bro. Di Amerika, teknologi maju, ekonomi gila, tapi angka depresi dan juga meroket. Cina kelihatannya kuat, tapi rakyatnya tertekan sistem. Hidup kayak mesin tanpa arah. Jepang disiplin, tapi generasi mudanya putus asa. Sampai banyak yang dan tidak mau pada nikah. Alah hasil populasi manusia semakin menurun. Contoh negara yang udah mulai melirik Islam adalah Inggris. Banyak warganya masuk Islam. Semua ini bukti materi dan teknologi nggak jawab kebutuhan batin. Dan disinilah skenario Allah bekerja. Kenapa Allah menjadikan Indonesia menjadi negara muslim terbesar, namun tidak terlihat keras? Ya, karena Islam Indonesia sangat membumi. Ramah, sopan, penuh adab, tapi tetap kuat. Indonesia, negeri dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, tapi tidak keras, justru jadi penengah. Inilah umat wasatan yang Allah sebut di Quran. Seimbang, tidak ekstrim, tidak lemah. Dan nanti, ketika krisis moral makin parah, semua mata akan tertuju ke Indonesia. Sadar nggak sadar, Indonesia lah hakim dunia hari ini. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan RI, pasukan TNI yang akan diberangkatkan terdiri atas prajurit dari 3 matra. As you know, in the United Nations, the President of Indonesia, somebody who's an amazing leader, Prabowo. He is an amazing leader and respected by everybody. He was in the room with us. We were together with most of these people that I'm mentioning. Others were by phone or the next day. The new transitional authority in Gaza, all parties will agree on a timeline for Israeli forces to withdraw in phases. They'll be withdrawing in phases. No more shooting, hopefully. As progress is made toward achieving these goals, Arab and Muslim nations need to be allowed the chance to fulfill these commitments of dealing with Hamas. They have to deal with them because they were the one group that we have not dealt with. I haven't dealt with them. But the Arab countries are going to, and Muslim countries are going to be dealing with Hamas, and I believe they've already been there. I think they probably have an understanding, and otherwise they wouldn't have gone as far as they've gone. If they're unable to do so, then Israel would have the absolute right and actually our full backing, the U.S. Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. Dunia internasional digemparkan oleh pidato keras Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam debat umum sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang digelar di Gedung Sekretariat PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa, 23/9/2025. Dengan suara lantang, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia siap mengirimkan 20.000 personel Tentara Nasional Indonesia, TNI, ke Palestina untuk misi kemanusiaan sekaligus menjaga perdamaian di kawasan yang selama puluhan tahun dilanda konflik. Langkah berani Prabowo ini sontak membuat delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump berang. Trump yang hadir sebagai perwakilan khusus Washington mencoba menyanggah keputusan Indonesia dengan alasan stabilitas politik internasional akan terguncang. Namun,
Prabowo dengan tenang sekaligus tegas menjawab bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi tekanan siapapun, termasuk Amerika Serikat. Indonesia berdiri di garis depan membela kemanusiaan. Kami tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada negara adidaya sekalipun. Palestina berhak atas kemerdekaan dan perdamaian. Karena itu, saya putuskan mengirimkan 20.000 prajurit TNI lengkap dengan tenaga medis, insinyur, serta bantuan logistik, ujar Prabowo dalam pidato yang disambut tepuk tangan meriah mayoritas delegasi negara anggota PBB. Mekanisme pengiriman pasukan TNI. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Pertahanan RI, pasukan TNI yang akan diberangkatkan terdiri atas prajurit dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Laut disiapkan untuk mengamankan jalur Laut Mediterania Timur dan mengirim logistik. Angkatan Udara akan bertugas mengoperasikan pesawat angkut strategis serta mengawal jalur udara dari Indonesia ke Timur Tengah. Angkatan Darat menjadi tulang bekung pasukan penjaga perdamaian di Gaza dan tepi barat. Selain itu, Batalion Khusus Kesehatan, Rekayasa dan Logistik juga dikerahkan untuk membantu membangun rumah sakit lapangan, memperbaiki infrastruktur, serta menyalurkan bantuan pangan dan obat-obatan bagi warga sipil Palestina. Reaksi Dewan Keamanan PBB. Keputusan Indonesia tersebut langsung memicu perdebatan sengit di Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat dan Israel menolak keras rencana itu dengan alasan bisa mengganggu status quo di Timur Tengah. Namun, negara-negara Arab, Rusia, dan Tiongkok justru menyambut positif langkah Prabowo. Bahkan, Tiongkok menawarkan bantuan armada transportasi, sementara Rusia berjanji solidaritas internasional tidak bisa hanya berhenti pada kata-kata. Dunia harus berani bertindak. Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo, tegas perwakilan Rusia dalam sidang. Dampak diplomatik Indonesia, Amerika Serikat. Langkah Prabowo ini diprediksi akan menimbulkan ketegangan baru antara Jakarta dan Washington. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi sekutu utama Israel, merasa dipermalukan di forum internasional. Donald Trump yang awalnya dikenal sebagai sosok pro-Israel justru mengambil posisi mengejutkan. Ia tidak hanya memuji pidato Prabowo tetapi juga menyatakan bahwa langkah Prabowo adalah cermin keberanian seorang pemimpin dunia. Puncaknya, Trump memberikan hak veto AS Serikat kepada Prabowo. Dengan kata lain, Prabowo kini memegang kunci yang selama ini membuat Palestina selalu buntu di PBB. Banyak analis politik dunia bertanya-tanya apa sebenarnya motivasi Donald Trump. Bagaimana mungkin Presiden Amerika Serikat yang selama puluhan tahun menjadi perisai Israel justru membelot dengan cara ekstrim? My long career as a deal maker, complex problems require nuanced, fact-based remedies. That is why our proposal provides precise technical solutions to make Israelis, Palestinians, and the region safer and much more prosperous. My vision presents a win-win opportunity for both sides, a realistic two-state solution that resolves the risk of Palestinian statehood to Israel's security. Sejak pertemuan di PBB, Trump tampaknya merasa kagum pada gaya kepemimpinan Prabowo yang lugas, tegas, dan berani. Ia melihat Prabowo sebagai figur yang bisa mengimbangi dominasi Barat sekaligus menjembatani dunia Islam dengan kekuatan global. Ya, karena beliau tahu bahwa Israel itu sangat ingin punya hubungan diplomatik dengan Indonesia. Israel diakui sebagai sebuah negara oleh Indonesia, maka itu digunakan